Kita memang harus cepat, tapi halangan kan pasti ada. Iya. Nah, Pada tanggal 9 September 2024 lalu, melalui acara silaturahmi kebangsaan MPR bersama Presiden kelima Indonesia, diselenggarakan penyerahan surat pimpinan MPR kepada keluarga Presiden Soekarno berkenaan tak berlakunya lagi TAP MPRS nomor 33/MPRS/1967. Pencabutan ketetapan MPRS ini didasari tak adanya bukti keterlibatan Soekarno pada peristiwa G30 SPKI. Penyerahan dokumen oleh pimpinan MPR menjadi penuntasan dari persoalan politik yang diakibatkan oleh ketetapan MPRS tersebut. Namun dibalik itu, mari bongkar dinasti politik keluarga Presiden Soekarno. Guntur Soekarno Putra. Kita mulai dari sosok Guntur Soekarno Putra. Ia anak sulung dari proklamator sekaligus presiden pertama Indonesia, Soekarno bersama Fatmawati. Ia memutuskan tak terjun langsung ke dunia politik setelah Soekarno lengser dari presiden pada tahun 1967. Ia pun meninggalkan partai yang membesarkan nama ayahnya, Partai Nasional Indonesia. Namun Guntur tak serta-merta meninggalkan dunia politik. Ia kerap memberi dukungannya terhadap arah politik adik-adiknya. Salah satunya dengan hadirnya dan menjadi garda terdepan bagi keluarganya kala dihujat banyak orang. Saat kampanye Pilpres 2024 lalu, Guntur secara terang-terangan mendukung paslon nomor urut 3, yakni Ganjar Mahfud. Di suatu kesempatan saat berorasi, ia memberi pernyataan pedas yang dipandang pengamat merendahkan Presiden Jokowi. Hal tersebut dinilai sebagai bentuk pembelaannya terhadap PDIP yang merasa dihianati Jokowi pada Pilpres 2024 lalu. Namanya juga politik ya guys. Nah, saat ini Guntur menjabat sebagai Ketua Dewan Ideologi DPP PAGMNI. Megawati Soekarno Putri. Kamu pasti udah pada tahu ya bahwa Megawati Soekarno Putri adalah anak kedua dari Soekarno bersama Fatmawati. Bisa dibilang Megawati sukses meniti karir menjadi politikus. Ia mulai tampak di panggung politik sejak tahun 1986. Ia mampu duduk sebagai wakil ketua PDI cabang Jakarta Pusat dan dalam jangka waktu setahun, ia sudah menjadi salah satu anggota DPR RI dari tahun 1987 sampai 1999. Lalu tahun 1999 sampai 2001, Megawati terpilih menjadi wakil presiden di bawah pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Puncak karirnya di dunia politik, tentu saja Megawati terpilih sebagai Presiden Indonesia dari tahun 2001 sampai 2004. Karena itu sampai sekarang namanya tercatat dalam sejarah sebagai presiden perempuan pertama dan perempuan satu-satunya menjabat presiden di Indonesia. Lalu dari tahun 1999 sampai kini, Megawati masih menjabat sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Rahmawati Soekarno Putri. Selanjutnya ada anak ketiga Soekarno bersama Fatmawati, yakni Rahmawati Soekarno Putri. Ia mulai memasuki dunia politik pada pertengahan tahun 2001 saat mendeklarasikan Forum Nasional yang menjadi cikal bakal terbentuknya Partai Persatuan Bangsa Indonesia. Rahmawati juga dikenal sebagai pendiri sekaligus ketua pembina Yayasan Pendidikan Bung Karno. Ia juga pendiri Partai Pelopor dan menjadi ketua umum pada periode tahun 2002 sampai 2007. Pada masa pemerintahan Presiden SBY, Rahmawati dipercaya menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden bidang politik periode 2007 sampai 2009. Selepas dari Partai Pelopor, Rahmawati pun bergabung dengan Partai Nasdem dari tahun 2012 sampai 2014. Lalu tahun 2015 Rahmawati pindah haluan dan bergabung dengan Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi. Sebelum akhir hayatnya karena COVID-19, Rahmawati diangkat menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina pada 7 September 2020 sampai 3 Juli 2021. Meskipun berkecimpung di dunia politik, bisa dibilang peran politik Rahmawati tak sebesar peran Megawati dalam politik nasional. Sukmawati Soekarno Putri. Masih dengan anak-anak Soekarno bersama Fatmawati. Kali ini ada sosok Sukmawati Soekarno Putri, adik kandung dari Guntur, Megawati, dan Rahmawati yang udah kita bahas sebelumnya.
Tak berbeda jauh dari kakak-kakaknya, Sukmawati juga berkecimpung di dunia politik. Bisa dibilangnya juga mengikuti jejak sang ayah yang terjun di pentas politik. Nah, Sukmawati mendirikan dan menghidupkan kembali Partai Nasional Indonesia dengan nama PNI Supeni. Ia juga menjadi ketua di partai tersebut dari tahun 1991 sampai 1998. Lalu tahun 2002, Sukmawati mengubah nama partainya menjadi PNI Marhaenisme. Dan ia dipercaya lagi menjadi ketua umum periode 2003 sampai 2005. Namun kiprah politik Sukmawati tidak cukup mentereng, sebab waktunya terbagi karena ia juga mencintai dunia seni dan sastra. Guru Soekarno Putra. Selanjutnya ada anak bungsu dari Soekarno bersama Fatmawati, yakni Guru Soekarno Putra. Ia juga berkecimpung di dunia politik dengan bergabung bersama PDI dari tahun 1982 sampai 1999. Dan sejak tahun 1999 sampai sekarang, ia anggota PDIP yang dinahkodai oleh sang kakak Megawati. Bahkan tercatat ia salah satu pendiri PDIP. Nah, sejak tahun 1999 hingga 2024, Guru Soekarno Putra duduk sebagai anggota DPR RI. Selain berpolitik, Guru Soekarno Putra juga musisi. Ia bahkan menerima penghargaan sebagai pencipta lagu pop terbaik pada Anugerah Musik Indonesia tahun 1998, Lifetime Achievement Award dari Anugerah Musik Indonesia tahun 2010, dan menerima penghargaan Nugraha Bakti Musik Indonesia atau NBMI dari Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Penata Musik Rekaman Indonesia atau PAPRI tahun 2011. Pencapaian yang sungguh dahsyat ya guys. Toto Suryawan Soekarno Putra. Sosok Toto Suryawan Soekarno Putra menjadi satu-satunya anak Presiden Soekarno, buah pernikahan sang proklamator bersama Kartini Manopo. Nah, Toto Suryawan Soekarno Putra lahir di Jerman yang kala itu sang ibu Kartini Manopo yang sedang mengandungnya sengaja diungsikan ke Jerman akibat dari peristiwa G30S di mana situasi tanah air kala itu memburuk. Nah, daerah politik juga mengalir dalam diri Toto. Hal tersebut dibuktikan dari berbagai pencapaian yang telah digelutinya. Ia pernah mencalonkan diri sebagai Bupati Bolang Mangondo, Sulawesi Utara melalui Partai Perindo. Ia memang tercatat sebagai kader dari partai tersebut. Lalu pada Pileg 2019 lalu, Toto juga maju sebagai calon anggota DPR RI dari Partai Perindo untuk daerah pemilihan Bali. Tetapi kembali ia tidak berhasil terpilih. Karir politik Toto memang tak seharum saudara tirinya yang lain. Meski demikian, Toto salah satu politisi yang secara positif mendukung kepemimpinan dan pemerintahan Presiden Jokowi yang sudah berakhir. Muhammad Prananda Prabowo. Ya, anak kedua dari Megawati Soekarno Putri bersama almarhum Letu Surindro Supiarso. Muhammad Rizky Pratama, kakak Prananda, tak mengikuti jejak sang kakek dan sang ibu di dunia politik. Nah, sekarang Prananda adalah Kepala Ruang Pengendali dan Analisis Situasi di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tugas Prananda lebih banyak berurusan dengan internal partai yang langsung bersentuhan dengan ketua umum yakni ibunya sendiri. Di internal PDIP, Prananda juga dinilai sebagai kamus berjalan Soekarno, karena ia selalu berusaha memastikan bahwa hasil-hasil rapat internal partai tak keluar dan menyimpang dari pemikiran Soekarno. Sebelumnya, Prananda sempat digadang-gadang menjadi suksesor ketua umum PDIP setelah ada isu Megawati bakal lengser dari jabatan yang didudukinya. Cocok nggak nih guys? Komen di bawah ya. Puan Maharani. Nah, sosok yang satu ini di kancah politik tanah air juga cukup cemerlang. Puan Maharani adalah anak tunggal dari pernikahan Megawati bersama almarhum Taufik Kemas. Puan Maharani pun kader dan politisi PDIP yang menjabat sebagai Ketua DPR RI periode 2019 sampai 2024 dan periode 2024 sampai 2029. Hebatnya nih guys, Puan merupakan perempuan pertama dan orang termuda ketiga yang pernah menjabat sebagai Ketua DPR secara tetap. Darah politik dan keluarganya benar-benar mengalir dalam diri Puan ya. Sebelumnya Puan juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP di DPR pada tahun 2012 sampai 2014. Lalu ia menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia antara tahun 2014 sampai 2019. Dalam prosesnya, Puan juga menjadi perempuan pertama dan orang termuda yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator. Wajar ya guys, sebab kala itu PDIP masih begitu kuat sebagai partai penguasa. Pinka Haprani. Terakhir ada sosok Diah Pikatan Orisa Putri Haprani.
atau yang akrab dikenal dengan nama Pinka Hapranik. Darah politik dinasti dalam diri Pinka mengantarnya terpilih menjadi anggota DPR RI fraksi PDIP periode 2024-2029. Pinka adalah anak dari Puan Maharani yang masih berumur 25 tahun. Dengan segala privilege yang dimilikinya, dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang disetornya ke KPK, harta kekayaannya fantastis banget loh guys, yakni mencapai 38 miliar rupiah per 10 September 2024. Usia masih muda, karir disokong oleh keluarga. Tinggal kinerja yang harus ia buktikan nih sebagai wakil rakyat. Semoga di dapilnya Jawa Tengah 4 ya bisa peduli kesejahteraan rakyat ya guys. Nah, dari deretan keluarga Presiden Soekarno yang Mimin bahas barusan, menurutmu nih, selama di panggung politik, mereka benar-benar peduli nggak sama rakyat? Komen di bawah dong, thank you update lovers.